Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video project akhir Oscar AI kami. Pada video ini, kami tim LAI 25 SM070 akan menjelaskan produk kami yang berjudul Chickbot, Chicken Disease Detection via Fecal Image Classification Integrated with Chatbot LLM Agentic RAG. Chickbot diinisiasikan oleh 4 orang pembelajar, yaitu Daniel, Haifa, Hanifa, dan Royan. Tahukah kamu, menurut FAO tahun 2020, 150 negara mengalami kerugian jutaan dolar per tahun akibat penyakit unggas, utamanya disebabkan oleh Salmonella, Newcastle disease, dan kokidiosis. Kerugian yang tidak sedikit itu sangat mempengaruhi ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Permasalahan ini semakin kritis pada peternakan skala kecil dan pemula, yang umumnya minim pemahaman penyakit unggas dan memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas diagnostik. Dewasa ini sedang hangat dibicarakan mengenai ChatGPT, yaitu model kecerdasan buatan atau AI yang mampu menyelesaikan banyak persoalan manusia. Salah satu fondasi dalam AI adalah deep learning. Deep learning menyediakan arsitektur dasar berupa jaringan saraf tiruan yang mampu belajar dari data dalam skala besar. Misalnya, pada data linguistik terdapat Large Language Model atau LLM yang secara spesifik dilatih menggunakan triliunan kata untuk menguasai pemahaman dan pembuatan teks. Hasilnya adalah sistem cerdas yang tidak hanya mengenali pola, tetapi juga dapat berinteraksi, memahami konteks, dan menghasilkan respons yang kompleks layaknya manusia. Menjawab permasalahan yang ada, kami mengembangkan Chickbot, sistem terintegrasi berbasis AI yang mendeteksi penyakit ayam melalui klasifikasi gambar feses yang dikombinasikan dengan chatbot berbasis Large Language Model atau LLM. Adapun tujuan kami yaitu pertama kami ingin mendeteksi penyakit sedini mungkin. Jadi dengan menyediakan alat diagnosis awal yang dapat memberikan hasil dalam hitungan menit, jadi dapat memudahkan peternak untuk mengidentifikasi lebih awal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas manajemen kesehatan ternak. Jadi melalui chatbot, sistem akan memberikan rekomendasi langkah-langkah awal serta penanganan tindakan preventif yang bisa langsung diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi kerugian ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas. Jadi menjembatani kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan hewan, terutama bagi para peternak di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh tenaga ahli. Berikut adalah penjelasan dari keunggulan Chickbot dibandingkan dengan kompetitor lain. Yang pertama yaitu Chickbot diintegrasikan dengan Large Language Model. Yang kedua, Chickbot memiliki fitur Agentic RAG. Jadi fitur ini tidak hanya sekedar RAG biasa, jadi bisa lebih fleksibel dan lebih cerdas dalam mengumpulkan sebuah informasi yang kemudian bisa menjawab pertanyaan dengan lebih relevan dan lebih lengkap. Kemudian Chickbot juga memvisualisasikan hasil dari confidence score deteksi penyakitnya, jadi lebih transparan dan juga lebih dapat dimengerti oleh pengguna. Sedangkan dengan kompetitor lain yang tidak memiliki fitur large language model, tidak memiliki fitur RAG ataupun agentic RAG, dan tidak memvisualisasikan hasil dengan lebih baik. Berikut adalah detail dari tabel komparasi. Yang pertama, pastinya seluruh kompetitor juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mendiagnosa penyakit, memberikan solusi penanganan. Namun Chickbot hadir dengan memiliki fitur yang lebih lengkap, yaitu fitur deteksi gambar, integrasi LLM, dan agentic RAG. Berikut adalah gambar dari project Chickbot. Di sini pengguna dapat memilih model LLM. Di sini bisa tersedia, yaitu GPT 4.1, GPT 4o, ataupun Grok 3. Kemudian dari hasil upload faces yang diupload oleh pengguna, langsung keluar hasil deteksi penyakitnya, dan berikut juga dengan visualisasi dari confidence score-nya. Nah, ini penting banget agar user itu tahu seberapa akurat dari sistem yang kita buat. Kemudian di tab kedua yaitu ada fitur AI Vet Chatbot yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi di fitur AI Vet Chatbot ini, pengguna dapat menanyakan apapun dari hasil diagnosa penyakitnya. Jadi bisa menanya terkait pencegahan, terkait pengobatan, dan juga langkah-langkah awal yang perlu dilakukan khususnya peternak kecil lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan utama dari performa model yang telah kami kembangkan. Pada bagian kiri, kita dapat melihat grafik akurasi antara data training dan validasi. Model yang kami bangun mampu mencapai akurasi hingga 92%.
Hal ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali pola dari data yang diberikan. Di sisi kanan terdapat grafik loss yang menunjukkan nilai kerugian model selama proses training dan validasi. Nilai loss berhasil ditekan hingga 22%. Artinya, prediksi model sudah semakin mendekati hasil yang benar. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasi bahwa model kita cukup stabil dan tidak mengalami overfitting yang berarti. Berikutnya, kita masuk ke analisis confusion matrix. Pada gambar ini, kita bisa melihat performa model dalam mengklasifikasikan beberapa kategori penyakit pada ayam, seperti coccidiosis, Newcastle disease, Salmonella, dan Halkey. Semakin tinggi angka diagonal utama, semakin banyak prediksi model yang benar. Misalnya, model berhasil mengidentifikasi coccidiosis sebanyak lebih dari 18.000 kasus dengan benar. Selain itu, kita juga melakukan pengujian dengan beberapa gambar nyata. Hasilnya, model mampu mengidentifikasi label penyakit dengan tepat, seperti yang terlihat pada contoh di bawah. Baik yang benar-benar sesuai label maupun beberapa kasus prediksi yang salah yang bisa kita evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Setelah melihat hasil model, mari kita bahas target pasar dari solusi ini. Produk ini kami tujukan untuk berbagai pihak di bidang peternakan ayam, baik peternak skala kecil maupun besar, komunitas peternak, dokter hewan lapangan, pelaku usaha agroteknologi, manajer peternakan, dan mahasiswa peneliti di bidang peternakan dan kesehatan ayam. Dengan cakupan yang luas, kami berharap solusi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai lini pemangku kepentingan. Terakhir, mari kita bahas analisis SWOT dari proyek ini. Dari sisi strength, produk ini inovatif, spesifik untuk peternakan ayam, serta dapat diakses selama ada koneksi internet, meski membutuhkan kurva belajar. Untuk weakness, tantangan utama ada pada kebutuhan input analisis yang spesifik, tergantungan pada internet, dan adaptasi pengguna baru. Dari sisi opportunity, peluang besar datang dari pasar luar, pemikiran strategis, pengembangan fitur, dan potensi monetisasi. Sedangkan dari sisi trade, yang perlu diwaspadai adalah infrastruktur digital yang belum merata, keengganan adopsi teknologi baru, munculan pesaing serta regulasi dan keamanan. Dengan pemahaman SWOT yang matang, kami optimis solusi ini memiliki peluang besar untuk berkembang di industri peternakan digital. Berikut dari chipboard dokumentasi proyek kami. Selanjutnya untuk project plan kami, aplikasi kami selama 6 bulan ke depan. Pada bulan pertama, kami akan melakukan perencanaan dan pengumpulan data. Di sini kita juga melakukan pembentukan tim inti, konsultasi intensif dengan instansi terkait, pengumpulan dan pelabelan data. Kemudian di bulan kedua, kami melakukan pembangunan dokumen untuk REG, kemudian ada melakukan pre-processing data gambar, dan pelatihan dan validasi beberapa model klasifikasi gambar. Untuk bulan ketiga, kami melakukan pengembangan back-end untuk chatbot LLM agent, setup RAG pipeline berupa LLM API dan vektor BB, kemudian melakukan desain UI UX juga. Dan pada bulan keempat selanjutnya, kami melakukan pengembangan prototipe awal dan integrasi API model klasifikasi ke dalam aplikasi, serta melakukan pengujian end-to-end oleh tim internal. Pada tahap kelima, pada bulan kelima ini kami melakukan iterasi dan perbaikan bug berdasarkan hasil pengujian internal yang sebelumnya kami lakukan pada bulan keempat. Kemudian kami juga merekrutmen peternak untuk beta testing dengan memberikan aplikasi kepada 10-15 peternak dan mengumpulkan feedback. Yang terakhir, kami menganalisis feedback dan metrik penggunaan, perbaikan akhir pada model, respon chatbot, dan UI UX aplikasi. Dan yang terakhir, kami akan melakukan persiapan untuk peluncuran uji coba terbatas. Di sini kita bisa lihat budget yang paling banyak itu adalah untuk research, kemudian juga untuk tim kami sendiri. Chickbot, at Chickbot, we are not just building technology, we are working alongside you, your farm, and your future. From proof to proof, Chickbot knows the science. Terima kasih.